Pengacara ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Nadiem Anwar Makarim, Dodi S. Abdul Qadir, dengan tegas membantah tuduhan yang menyebut kliennya menerima keuntungan sebesar 809 miliar rupiah dalam pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management, CDM, di Kemendikbudristek. Dodi menegaskan bahwa kliennya tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun terkait pengadaan tersebut, dan ia siap membuka semua bukti yang ada dalam persidangan untuk membuktikan hal tersebut. Dodi menyatakan, melihat seluruh fakta yang ada, terang benderang bahwa klien kami Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak diuntungkan sepeser pun. Tuduhan bahwa Nadiem diuntungkan 809 miliar rupiah tidak benar dan semua bukti akan dibuka saat sidang. Ia menambahkan, tidak ada bukti yang menunjukkan Nadiem menerima keuntungan pribadi atau memperkaya pihak lain terkait pengadaan Chromebook tersebut. Dodi juga mengungkapkan bahwa kekayaan Nadiem justru merosot 51% selama menjabat sebagai menteri. Dodi menegaskan bahwa transaksi 809.596.125.000 rupiah yang dilakukan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, PT AKAP, dan PT Gojek Indonesia pada tahun 2021 adalah transaksi korporasi internal yang tidak ada kaitannya dengan Nadiem atau kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami punya bukti melalui dokumentasi korporasi bahwa Nadiem tidak menerima sepeser pun dari transaksi ini. Transaksi ini adalah langkah administratif yang dilakukan PT AKAP pada tahun 2021 dalam menjalankan corporate governance, sebelum pelaksanaan penawaran umum perdana, kata Dodi. Dodi juga menegaskan bahwa Nadiem tidak pernah memberi perintah atau arahan untuk memilih Chromebook dalam pengadaan ini. Menurutnya, Nadiem hanya memberikan pendapat mengenai perbandingan penggunaan Chrome OS dan Windows OS, berdasarkan masukan dari Ibrahim Arif, IBAM, yang saat itu bertindak sebagai konsultan. Dakwaan-dakwaan tersebut menempatkan kewenangan secara tidak tepat dengan mengaburkan batas antara kebijakan menteri dan pelaksanaan teknis pengadaan, ujar Dodi. Dodi juga mengklaim bahwa tidak ada kerugian negara dalam pengadaan Chromebook tersebut. Sebaliknya, penggunaan Chrome OS justru dapat menghemat anggaran negara hingga 1,2 triliun rupiah. Ia menjelaskan bahwa jika menggunakan Windows OS, negara harus membayar lisensi sebesar 1,2 triliun rupiah, yang belum termasuk biaya langganan manajemen perangkat per tahun. Selain itu, Chromebook dengan Chrome OS hanya didistribusikan ke sekolah-sekolah yang memiliki infrastruktur listrik dan akses internet yang memadai, sehingga tidak menyasar wilayah tertinggal, terdepan, atau 3T. Untuk daerah 3T, Nadiem mengembangkan berbagai program lain untuk mendukung pemerataan akses pendidikan, seperti buku bacaan berkualitas, program awan penggerak, BOS Majemuk, hingga 1 juta guru honorer yang bertujuan untuk mengangkat guru honorer menjadi ASN. Dodi menegaskan bahwa semua program ini dilakukan untuk mendukung prinsip pemerataan dan keadilan dalam akses pendidikan di seluruh Indonesia. Sebelumnya, jaksa dalam dakwaan terhadap terdakwa Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan CDM merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Jaksa menuduh ex-Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menerima 809 miliar rupiah dari pengadaan tersebut. Jaksa menyatakan bahwa pengadaan Chromebook tersebut mengalami kemahalan harga yang mencapai 1,5 triliun rupiah dan pengadaan CDM yang dianggap tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621 miliar rupiah. Jaksa juga menuduh Nadiem bersama beberapa terdakwa lainnya, seperti Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Ibrahim Arif, IBAM, mantan staf khusus Nadiem, dan buron juristan, terlibat dalam pengadaan yang tidak sesuai perencanaan dan prinsip pengadaan yang transparan. Pengadaan ini disebut tidak melalui evaluasi harga dan survei yang memadai, sehingga laptop tersebut tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar di daerah 3T. Jaksa mengatakan bahwa Sri Wahyuningsih bersama Nadiem, IBAM, Mulyatsyah, dan juristan membuat review kajian dan analisa kebutuhan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, dalam program digitalisasi pendidikan, yang mengarah pada pemilihan laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome, Chrome OS, dan Chrome Device Management. Namun, menurut jaksa, pemilihan ini tidak didasarkan pada identifikasi yang tepat terhadap kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sehingga program ini mengalami kegagalan, terutama di daerah 3T. Nadiem sendiri merupakan salah satu terdakwa dalam kasus ini. Namun, dakwaannya akan dibacakan pada pekan depan, karena Nadiem masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sidang dakwaan terhadap Sri Wahyuningsih digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa, 16 Desember 2025. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.